Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni, BP 191095-2039. Terlebih dahulu, yang terhormat Bapak Baharudin MT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Komunikasi Digital. Tugas ini saya tujukan untuk pemenuhan nilai UTS mata kuliah Sistem Komunikasi Digital semester 5 Teknik Elektro Universitas Andalas. Yang pertama yaitu terdapat pada slide itu merupakan gambaran besar dari elemen sistem komunikasi digital, yang mana pada warna merah itu merupakan esensial dan untuk dari gambar yang biru, asiran biru, yaitu opsional, yang mana artinya esensial itu merupakan elemen yang wajib harus ada, dan opsional itu elemen yang mana boleh didapat dan juga tidak terdapat. Dia bersifat opsional. Lalu untuk lebih jelasnya, kita beralih kepada slide selanjutnya. Pada slide ini terdapat yaitunya rincian dari elemen sistem komunikasi digital, yang mana jikalau kita lihat pada awalnya itu source of information, yang di sini merupakan sinyal inputan yang berbentuk berbagai macam seperti suara ataupun gambar ataupun data, yang mana dilanjutkan kepada transmitter. Jikalau kita lihat lebih lanjut, itu terdapat garis putus-putus, yang ini merupakan suatu kelompok atau kategori yang dinamakan dengan sistem komunikasi. Dari transmitter itu keluarlah berbentuk sinyal transmitted, yang lalu tertuju pada kanal. Lalu dari kanal itu keluar seperti sinyal receiver atau sinyal yang akan diterimanya nanti, lalu dilanjutkan kepada receiver atau penerima dengan dilakukannya estimasi dari sinyal atau pesan sinyal tersebut, lalu ditujukan terakhir kepada user of information, pengguna. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Di sini rinciannya atau penjelasan sinyal inputan yang seperti dibahas tadi berupa suara atau musik atau gambar ataupun data komputer. Sinyal dari inputan dari sistem komunikasi digital. Selanjutnya, sinyal dideskripsikan dengan serangkaian presisi simbol seperti elektrik, aural, atau visual. Seperti elektrik ini seperti bentuk dari sinyal, aural ini seperti suara, dan visual itu seperti tampilan. Lalu selanjutnya simbol-simbol tersebut dilakukan pengkodean sesuai dengan transmisi. Selanjutnya, transmisi simbol dikodekan dengan tujuan yang diinginkan. Penguraian dan reproduksi simbol dan membentuk kembali sinyal pesan. Jadi seperti yang dicantumkan tadi, yang mana di titik-titik garis putus-putus ini merupakan dari sistem komunikasi. Jika kita tinjau dalam kotak putus-putus ini terdapat yaitunya pendeskripsian serangkaian simbol, lalu simbol-simbol tersebut dilakukan pengkodean, dan pengkodean tersebut ditransmisi sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Lalu setelah ditransmisi itu diuraikan kembali simbol tersebut dan dibentuk sinyal pesan yang ditujukan untuk information atau user of information atau pengguna. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detail, terdapat yaitunya sebuah blok sistem komunikasi digital. Kalau kita bahas source of information, yaitunya sinyal informasi,
Lalu masuk kepada transmitter, golongan transmitter, yaitu golongan transmitter itu dapat beberapa langkah, yaitu source encoder, seperti yang kita bahas tadi, itunya pengkodean simbol. Lalu keluaran inputnya itu source code word, seperti yang kita bahas yaitu elektrik, aural, visual. Selanjutnya dilanjutkan kepada channel encoder atau kanal encoder, yaitu ditransmisikan sesuai dengan tujuannya. Lalu inputannya ditujukan pada modulator. Selanjutnya hasil dari transmitter ini yaitu berbentuk waveform, yaitu gelombang sinyal yang dilanjutkan kepada kanal. Kanal di sini menghasilkan yaitunya sinyal penerima, berbentuk sinyal penerima, yang mana masuk kepada golongan receiver, terdiri dari demulator. Yang hasil dari demulator ini dilanjutkan kepada kanal decoder, dan selanjutnya itu terakhir dilakukan source decoder, sehingga hasil dari output receiver ini berbentuk dari estimates of message signal, yaitu sinyal pesan sinyal yang diterima yang bisa dibaca oleh user of information, yang bisa dibaca oleh pengguna. Di sini terdapat juga pembahasan dari masing-masing step-step sepertinya yang dilakukan oleh transmitter dan receiver yang dalam kotak ini, yaitu jika kita lihat ini pesan masuk kepada encoding, lalu lanjutkan kepada modulator, ditingkatkan oleh up converter atau ditingkatkan, selanjutnya dilakukan oleh high power amplifier, yaitu meningkatkan yang mana dari tegangan dari sinyal tersebut, lalu diterima oleh antena, dan terakhir dilakukan oleh satelit. Penjelasannya di bawah ini yaitu informasi yang kamu kirimkan atau kita kirimkan akan dikodekan menjadi sebuah data agar informasi tetap aman, yang mana proses tersebut dinamakan dengan encoding. Jadi selanjutnya, setelah proses encoding, sinyal informasi yang dikirimkan akan ditumpangkan dengan sinyal carrier atau sinyal pembawa. Proses ini dinamakan modulasi. Modulasi ini dilakukan oleh modulator, sehingga di modulator ini terdapat yaitunya sinyal carrier yang ditujukan sebagai penumpang atau ditumpangkan kepada pesan sinyal. Selanjutnya, setelah melalui modulator, masuk ke up converter, yang mana berfungsi menggeser frekuensi sinyal output modulator dari frekuensi intermediate frekuensi dengan kisaran 50 sampai 90 MHz menjadi radio frekuensi dengan kisaran 5 sampai 6 GHz. Selanjutnya masuk ke high power amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya sinyal yang akan dikirimkan melalui antena menuju satelit. Lalu ke antena, di mana antena mengirimkan sinyal dari high power amplifier ke satelit dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ini pembahasan mengenai dari kelompok receiver, yaitu dari satelit menuju kepada antena yang nantinya akan dilemahkan dayanya oleh low noise amplifier, lalu diturunkan frekuensinya oleh down converter, lalu dibaca kembali pesan tadi oleh demulator dan dikodingkan sehingga bisa dibaca oleh user of information atau pengguna, yang mana penjelasannya itu setelah dari satelit sinyal diterima oleh antena di stasiun penerima. Dari antena diteruskan ke low noise amplifier yang berfungsi untuk menekan noise dan menguatkan sinyal yang diterima. Lalu diteruskan ke down converter yang berfungsi menggeser sinyal dari frekuensi radio frekuensi
kisaran 5 sampai 6 GHz ke intermediate frekuensi dengan kisaran 50 sampai 90 MHz. Setelah melalui down converter masuk ke demodulator yang berfungsi untuk mengambil sinyal informasi yang telah dikodekan yang ditumpangkan di sinyal carrier. Setelah mendapatkan sinyal informasi yang telah dikodekan, masuk ke proses decoding, di mana berfungsi mengubah sinyal informasi yang dikodekan menjadi sinyal informasi yang dapat dipahami oleh penerima. Setelah menjadi informasi yang dapat dipahami, informasi tersebut lalu diteruskan ke penerima. Masuk selanjutnya kepada pembahasan dari kanal komunikasi, yang mana kanal komunikasi tersebut disinggung di dalam blok diagram sistem komunikasi digital. Untuk dari kanal komunikasi itu sendiri terdapat beberapa macam. Di sini 3 macam, yaitu pertama kanal telepon atau band limited kanal, di mana bekerja pada rentang 300 sampai 3100 Hz yang dianggap dari 0 sampai dengan 4000 Hz. Kanal telepon dikatakan juga sebagai switching atau dedicated network karena bekerja tanpa interupsi atau penyelang. Kabel yang digunakan twisted pairs. Twisted pairs merupakan jenis dari kabel tersebut, di mana sinyal telepon rentan terhadap AMI atau electromagnetic interference dengan impedance karakteristiknya 90 sampai 110 ohm. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara memilin atau dinamakan twisting. Kedua, jenis kanal komunikasi yaitu kabel koaksial atau coax yang terdiri dari konduktor dalam dan konduktor bagian luar. Di antara keduanya dibatasi bahan dielektrik. Dengan bagian luar tembaga berbahan kaleng yang dipilin, maka ketahanannya terhadap AMI lebih tinggi. Standar bandwidth 10 MB per second, tetapi mampu 20 MB per second. Impedansi karakteristiknya 50 sampai 75 ohm. Yang ketiga, terakhir, kabel fiber optik, yang mana terbuat dari bahan dielektrik sebagai pembimbing gelombang atau waveguide. Selanjutnya masuk kepada jenis sampling, kuantisasi, dan coding. Yang pertama, untuk sinyal itu sendiri terdapat 2 macam, yaitu discrete dan continue, yang dimana untuk dari sinyal waktu continue itu jikalau disampling akan menghasilkan sinyal waktu discrete, dan untuk sinyal waktu discrete itu jikalau dikuantisasi itu akan menghasilkan sinyal digital. Untuk sebelum membahas mengenai sampling, kuantisasi, dan coding lebih dalam, langkah baiknya dibahas terlebih dahulu mengenai klasifikasi sinyal. Yang pertama itu terdapat sinyal waktu continue dan waktu discrete, di mana jikalau XT, sinyal dengan fungsi XT disebut sinyal waktu continue jika T merupakan variabel continue, dan untuk sinyal XT disebut sinyal waktu discrete jika T merupakan variabel discrete, yang mana untuk A ini merupakan dari bentuk sinyal continue, dan untuk gambar B itu merupakan sinyal waktu discrete. Terdapat yaitunya perbedaan dari keduanya tersebut, yang mana untuk dari sinyal A ini secara continue atau berkelanjutan, dan untuk B ini samplingnya pada rentang titik tertentu, misalkan tentang titik di rentang titik 2 ataupun di rentang titik 6. Yang mana di sini disebutkan representasi sinyal waktu discrete-nya, yaitu jikalau menggunakan rumus atau fungsi
dengan sinyal XN sama dengan XN dengan rentang 1/5 pangkat N, di mana N besar sama dari 0, dan untuk nilai sinyal itu 0 jikalau nilai N kecil dari 0. Jikalau menggunakan daftar nilai dari sekuen, itu bentuk rumusnya itu XN sama dengan dalam kurung kurawal titik-titik 111 212 312 koma dan seterusnya. Untuk dari panah ini yang berartikan nilai 0 dari sinyal tersebut pada rentang titik pada rentang 1. Selanjutnya klasifikasi sinyal analog dan digital. Seperti yang dibahas sebelumnya, itu sinyal tersebut dapat berupa diskret dan kontinu, yang mana untuk sinyal waktu kontinu jika sampling menghasilkan sinyal waktu diskret, dan untuk sinyal waktu diskret itu sendiri jika dikuantisasi menghasilkan sinyal digital. Jikalau dilihat di sini pada gambar yang ditunjuk ini merupakan dari bentuk sinyal waktu kontinu yang seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya jikalau itu disampling, itu akan menghasilkan sinyal waktu diskret. Di sini terlihat sinyal kontinu tersebut disampling sesuai dengan titik-titik pada titik-titik tertentu sesuai dengan T. Dan selanjutnya jikalau sinyal tersebut di listrik ini dengan fungsi XN itu dikuantisasi, itu akan menghasilkan sinyal digital seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Selanjutnya itu klasifikasi sinyal real dan sinyal kompleks, di mana sinyal real jika nilainya merupakan bilangan real, sinyal kompleks jika nilainya merupakan bilangan kompleks. Sedangkan untuk sinyal kompleks yaitu jika nilainya merupakan bilangan kompleks, yang mana untuk seperti sinyal XT sama dengan X1T ditambah JX2T. Jika sinyal XN sama dengan X1N ditambah JX2N. Selanjutnya sinyal deterministik, sinyal acak. Sinyal deterministik yaitu nilainya secara lengkap diketahui. Dapat dimodelkan dengan menggunakan fungsi waktu yang diketahui secara pasti. Untuk sinyal acak, nilainya acak atau random dicirikan secara statistik. Selanjutnya terdapat sinyal periodik non periodik. Nah, dimana untuk periodik itu sendiri terdapat pada gambar ditunjukkan, yaitu dengan sinyal XT, yang dimana dengan rentang dari min 3T sampai 3T dengan persamaan XT tambah T, yang fungsi tersebut sama dengan XT. Selanjutnya untuk dari non periodik itu sendiri, itu sinyal dengan ditunjukkan XN, dimana dengan rentang dari 0 sampai N 1 periode, dan N sampai 2N 1 periode, dengan ditunjukkan fungsi XN tambah N sama dengan XN. Kita masuk kepada pembahasan mengenai sampling. Sampling operasional, prinsip dari sampling itu sendiri berdasarkan dengan sirkuit itu dengan menggunakan relay, yang mana untuk nilai XT tersebut ditunjukkan dengan pada gambar. Untuk dari domain waktunya, yaitu untuk sinyal analog aslinya ditunjukkan oleh XT, dan untuk samplingnya ditunjukkan
dengan sinyal asli, sinyal analognya yaitu yang seperti gambar yang ditunjukkan oleh panah, dan untuk samplingnya yaitu ditunjukkan oleh tanda titik-titik. Selanjutnya untuk dari sampel tersebut dipindahkan sehingga terbentuklah seperti gambar tersebut dengan persamaan YT dengan time dengan waktu jarak antar gelombangnya itu TS, seperti yang ditunjukkan oleh gambar sebelumnya. Untuk dari domain dari frekuensinya itu, untuk spektrum dari sinyal analognya ditunjukkan oleh sinyal XF, yang mana di sini frekuensinya berkisaran 1 kHz, yang dimana untuk dari spektrum dari sinyal sampel itu sendiri ditunjukkan oleh sinyal YF, yang mana untuk jarak atau frekuensi dari sinyal tersebut yaitu 1 kHz juga, yang dimana yang nantinya untuk dari frekuensi sampel dengan frekuensi sinyal atau frekuensi sinyal pesan message kita itu sendiri yang berkisaran Fs tambah Fm sama dengan 9 kHz dengan jarak 4 kHz, yang mana untuk sebelah kirinya itu sendiri Fs atau frekuensi sampel dikurang dengan frekuensi message, frekuensi sinyal yaitu 7 kHz, dan selanjutnya yaitu kuadrat atau perkalian dari 2 kali sampel, frekuensi sampel. Selanjutnya beralih kepada proses kuantisasi, yang mana di sini ditunjukkan sinyal asli atau sinyal inputan aslinya itu berbentuk gelombang sinyal. Beralih pada slide selanjutnya, yaitunya di sini ditunjukkan bila menggunakan uniform kuantisasi, noise kuantisasi akan sangat terasa pada sinyal-sinyal berlevel rendah. Solusi untuk menanggulangi noise kuantisasi adalah dengan menambah jumlah level, tetapi akibat bitrate hasil pengeluaran akan menjadi lebih tinggi. Solusi elegan yang ditempuh adalah dengan tidak menambah jumlah level, melainkan dengan membedakan kecepatan level. Level kuantisasi pada sinyal-sinyal rendah lebih rapat daripada untuk sinyal berlevel tinggi. Hal ini dilakukan oleh compressing sinyal di sumber, ditujukan dilakukan proses decompressing, yang mana untuk proses compressing dan expanding disebut compounding. Selanjutnya ini terdapat slide gambar mengenai sampling, kuantisasi, dan encoding. Dimana jika dilihat untuk dari sinyal inputan yang berbentuk gelombang dilakukannya sampling, yang mana untuk sampling itu sendiri memiliki syarat yang seperti Bapak pernah jelaskan di waktu perkuliahan, yang mana untuk sampling tersebut memiliki frekuensi yang dimana frekuensi tersebut bernilai 2 kali frekuensi sinyal asli. Yang di sini jikalau frekuensi sinyalnya tersebut 4, maka 4 kHz, maka untuk sampel itu sendiri memiliki frekuensi 2 kali 4 kHz yaitu 8 kHz. Selanjutnya setelah proses sampling itu kuantisasi, yang mana untuk sampel itu sendiri, berapa banyak sampel itu sendiri dilakukan pengkuadratan, atau maksudnya di sini yaitu jumlah dari sampel itu diletakkan dengan rumus 2n, sehingga untuk hasil kuantisasinya itu 2/8 yaitu 256 level. Kita lihat pada gambar di kuantisasi ini terdapat 8 sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga 2/8 yaitu 256 level. Yang mana jikalau hasil dari kuantisasi tersebut
kita lihat atau kita encodingkan menjadi semacam kode 101 01111 titik 0110 1101, yang mana itu dilakukan dengan kuantisasi sampel dimasukkan kepada kode word 8 bit. Dimana jikalau kita lihat yaitu frekuensi sampling yaitu 8 kHz dikalikan dengan 8 bit menghasilkan 64 kilobit per second. Jadi di sini terdapat catatan di mana untuk dari kode tersebut digunakan 16 bit binary word, yang mana terdapat 2 pangkat 16 yaitu 65536 level. Selanjutnya, sebelum membahas mengenai line coding, terdapat di sini yaitu compading, yang mana untuk dari compading itu sendiri terdapat blok diagramnya, yaitu inputan sinyal yang diberikan itu dilakukan oleh kompresor. Kompresor ini akan menaikkan atau menurunkan dari meninggikan dari inputannya, sehingga proses dari analog to digital akan dilakukan kompres. Selanjutnya setelah itu dialihkan kembali dari digital ke analog, yang mana di sini lakukan expander, yang mana untuk expander itu outputnya dinaikkan sehingga menghasilkan itunya output sinyal. Selanjutnya yaitu line coding, yang mana untuk line coding itu sendiri terdapat pembahasan dari macam-macamnya, yaitu polar dan bipolar. Untuk polar itu sendiri terdapat 2, yaitu Manchester, yang mana setiap bit memiliki simbolnya tersendiri. Transisi di pertengahan 2 bit digunakan sebagai sinkronisasi dan representasi bit. Yang kedua yaitu differential Manchester, yaitu transisi di pertengahan 2 bit hanya digunakan untuk sinkronisasi. Representasi bit diartikan sebagai inversi atau non-inversi pada awal bit. Selanjutnya yaitu bipolar, yang mana terdapat 3 macam, yaitu yang pertama AMI, yaitu setiap bit 1 muncul akan mengubah level tegangan dari positif ke negatif ataupun sebaliknya, dimulai dengan bit pertama sebagai positif. Yang kedua 2B1 key, yaitu satu simbol sinyal diwakili oleh 2 bit sehingga akan menghasilkan 4 level tegangan. Yang ketiga MLT3, yaitu menggunakan 3 level tegangan. Jika next bit 0 tidak ada transisi. Jika next bit 1 dan bit saat ini bukan 0, maka level selanjutnya 0. Jika next bit 1 dan bit saat ini 0, maka level selanjutnya. Selanjutnya pembahasan mengenai multiplexing, yang mana terdapat bagian dari multiplexing itu sendiri. Yang pertama analog, yang mana terdiri dari FDM dan WDM. Selanjutnya digital, yang mana terdiri dari TDM. Teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam sebuah kanal komunikasi yang dinamakan dengan multiplexing. Bandwidth dari kanal harus lebih besar atau lebar dari bandwidth gabungan sinyal-sinyal. Ini ditujukan untuk multiplexing itu dapat dilakukan. Selanjutnya untuk pembahasan mengenai multiplexing analog, yang pertama FDM, itu digunakan jika bandwidth media transmisi yang digunakan melebihi bandwidth yang diperlukan dari sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Masing-masing sinyal dimodulasi ke frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Frekuensi pembawa berbeda sehingga tidak terjadi overlap maka pada bandwidth sinyal. Dimana jikalau kita lihat pada gambar, yaitu untuk sinyal dari inputannya itu untuk modulator dengan carrier F1, modulator dengan carrier F2, modulator dengan carrier F3 itu berbentuk sinyal masing-masing yang berbeda-beda dengan frekuensi yang berbeda-beda, dilakukan multiplexing atau penggabungan sehingga didapatkanlah suatu sinyal gabungan yang ditunjukkan oleh gambar.
jikalau sinyal gabungan ini kita lanjutkan, maka menuju kepada titik yang pada demulator itu dilakukannya filter penyaringan dari sinyal-sinyal tersebut sesuai dengan frekuensinya masing-masing, maka didapatkanlah frekuensi atau sinyal dengan frekuensi awalnya. Lalu dengan fungsi demulator dengan carrier F1, demulator carrier F2, dan demulator carrier F3, sehingga selanjutnya dapat diterima oleh konsumen atau pengguna. Selanjutnya WDM, multiplexing yang digunakan untuk mentransmisikan beberapa sinyal optis atau cahaya dengan lambda yang berbeda-beda menjadi campuran sinyal cahaya. Jadi untuk WDM itu sendiri, sinyal-sinyal dengan lambda yang berbeda-beda itu dilakukan penggabungan dengan WDM menghasilkan sinyal seperti yang digambar. Lalu jika diuraikan menghasilkan sinyal dengan sama pada inputan. Selanjutnya untuk dari multiplexing sinyal dari kelompok digital, yaitu TDM, yaitu multiplexing dilakukan dengan cara melakukan pembagian waktu akses ke saluran komunikasi bagi setiap pemakai saluran atau user. Jadi jikalau lihat di sini, maka multiplexing ini menggabungkan berbagai sinyal dengan melakukan pembagian waktu akses seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Jikalau sinyal 1, 2, 3, 4 digabungkan oleh TDM, itu untuk penggunaannya diatur oleh TDM sehingga terdapat penggunaan satu kelompok warna kuning, warna jingga, dan warna putih. Dan jikalau di demux atau diuraikan kembali, itu menghasilkan sinyal yang dapat diterima oleh penerima. Untuk TDM ini karena sudah masuk kepada digital, sehingga pembagian penggabungannya lebih akurat atau lebih modern. Untuk uraiannya itu TDM terbagi menjadi sinkronus dan asinkronus. Perbedaan di antara keduanya yaitu terdapat pada pengalokasian slot waktu untuk sumber yang ditransmisikan. Pada sinkronus, alokasi slot waktu pada setiap perangkat tertentu meskipun ada dan tidak adanya data dikirim. Sedangkan pada asinkronus, alokasi slot waktu hanya pada sumber yang memiliki input atau data untuk dikirim. Jadi untuk sinkronus itu sendiri akan selalu menyediakan slot atau jatah, atau istilahnya jatah kepada dari masing-masing perangkat untuk menerima data yang ada, meskipun tidak ada atau tidak adanya data yang dikirim pada saat itu. Tapi untuk asinkronus itu hanya membagi slot waktu untuk jikalau kepada perangkat, jikalau data tersebut ada dikirimkan. Jadi kalau untuk pada keadaan tidak adanya data dikirimkan, maka pada sistem asinkronus itu tidak dialokasikan slot waktunya, jadi lebih efisien dan lebih tepat sasaran untuk sistem asinkronus. Saya juga ingat pada saat kuliah, yaitunya Bapak menyampaikan mengenai dari multiplexing ini, yang mana itu jikalau di dalam kehidupan sehari-hari itu pada kasus menelpon, yang mana jikalau kita saat menelpon itu terdapat yaitunya kata-kata seperti perangkat atau nomor Anda sedang dialihkan, itu berarti sang penerima itu sedang melakukan hubungan atau menelpon atau menerima data dari orang lain, sehingga dialihkan untuk sementara waktu. Selanjutnya itu multiple access, yang mana dapat didefinisikan sebagai satu metode untuk menggunakan kanal secara bersamaan, yaitu dibagiannya
dirincikan yaitu multiple access, yaitu FDMA, TDMA, dan CDMA. Untuk FDMA itu sendiri itu menempatkan setiap user kepada kanal frekuensi yang berbeda. Pengiriman dan penerima informasi berlangsung dalam waktu yang bersamaan, mempunyai bandwidth yang lebih sempit, yang mana untuk proses handoff cukup kompleks, yang ditunjukkan dengan persamaan N sama dengan BT dikurang 2B kuart per BC. Untuk keterangannya itu BT adalah total alokasi spektrum pada sistem FDMA, B kuart adalah guard band yang letaknya berada pada ujung spektrum frekuensi, BC adalah bandwidth kanal. Untuk TDMA itu membagi kanalnya menjadi beberapa time slot, yaitu satu time slot digunakan oleh satu user untuk mengirimkan informasi maupun untuk menerima. Menggunakan satu frekuensi carrier yang sama pada banyak user, proses handoff menjadi lebih sederhana dibandingkan FDMA, yaitu memerlukan bit-bit sinkronisasi dengan persamaan N sama dengan M dalam kurung B total dikurang dengan 2B kuart per BC. Selanjutnya yaitu CDMA, yang mana menggunakan frekuensi carrier yang sama dan waktu pengiriman yang serempak. Setiap user memiliki kode pseudo-random yang berbeda dan saling ortogonal satu sama lain. Bandwidth pada sistem CDMA sangat lebar. Meningkatnya jumlah user pada CDMA akan menaikkan tingkat noise, yang mana dengan disamakan N sama dengan 1 ditambah W per R dibagi dengan NGB per NO yang dikurang dengan N per S. Untuk penjelasannya yaitu N merupakan jumlah user yang dapat dilayani, W merupakan bandwidth total CDMA, R merupakan rate bit informasi, untuk N yaitu rapat daya noise, dan S yaitu daya sinyal. Mungkin untuk penjelasan dari materi sistem komunikasi digital, khususnya dari awal perkuliahan sampai dengan sebelum UTS ini, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya sampaikan pada slide ini, pada kesempatan ini. Saya sendiri mohon maaf jikalau terdapat kekeliruan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi tersebut, dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Baharudin selaku dosen pengampu mata kuliah sistem komunikasi digital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.